Jadi saya akan mundur sejenak dan mengatakan hal berikut. Trump telah sangat berhasil mengambil keuntungan-keuntungan Iran dan mengubahnya menjadi kerugian. Kita melihat itu dalam pembicaraan di Pakistan, di mana orang-orang Iran berkata, ya, kami tidak akan datang ke Pakistan dan bernegosiasi, kecuali kami mendapatkan A, B, dan C terlebih dahulu. Dan dia berkata, jangan datang ke Pakistan. Dengan kata lain, mereka pikir mereka punya kartu untuk berkata, kami menolak bernegosiasi, kecuali kalian memberi kami apa yang kami inginkan. Dan Trump berkata, jangan datang, saya tidak peduli. Dan itu terjadi di Selat ini kan, ketika mereka mulai memblokade Selat Hormuz. Jadi beberapa orang berkata, ini seperti mereka memiliki senjata nuklir. Ya, sekarang mereka punya kekuatan lebih besar dari senjata nuklir. Mereka bisa menguasai jalur sempit strategis seluruh dunia, ya. Dan apa yang dia lakukan? Dia memblokade mereka dan berkata, kami juga bisa bermain dalam permainan ini. Dan faktanya sekarang, orang-orang Iran punya kepentingan besar untuk mengakhiri blokade secepat mungkin. Dan untuk menjawab pertanyaanmu sekarang, ini sesuai dengan strategi aneh itu. Dia belum menyatakan perang lagi terhadap Iran. Dia belum mulai menembakkan rudal ke Teheran dan target-target militer lainnya di Iran. Apa yang dia lakukan? Dia berkata, sekarang kami akan mengawal kapal-kapal melewati Teluk. Dengan kata lain, kami akan mengakhiri blokade kalian. Dan jika kalian memutuskan untuk menembaki kami, oke, maka jelas kami akan merespons. Tapi itu akan menjadi keputusan kalian untuk mulai menembak lagi. Dengan kata lain, dia telah mengambil apa yang menurut orang Iran adalah keuntungan mereka, yaitu blokade, dan dia membalikkan keadaan itu melawan mereka. Baiklah, tapi orang Iran sudah memperingatkan bahwa jika kapal-kapal Amerika Serikat mendekat ke sini, mereka akan menembak. Jadi di satu sisi, ini seharusnya membantu membuat kapal-kapal dagang ini merasa lebih aman, tapi sebenarnya bisa saja menimbulkan efek sebaliknya, atau setidaknya tetap mengandung risiko. Lihat, mereka tidak hanya mengancam, tapi mereka juga mengatakan bahwa mereka sedang menyerang kapal-kapal itu. Kamu tadi menyebutkan laporan di Fars News. Itu jelas sebuah lelucon, karena Cencom benar-benar membantahnya. Dan sekarang TV pemerintah Iran mengatakan bahwa mereka meluncurkan rudal jelajah, drone, dan roket ke kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat, memaksa mereka mundur. Kapal-kapal ini tidak mundur. Saya meragukan bahwa mereka bahkan meluncurkan apa yang mereka klaim telah mereka luncurkan. Iran di sini, seperti yang dikatakan Mark, mereka berada dalam situasi yang sangat genting. Karena untuk konsumsi dalam negeri, mereka perlu menyampaikan narasi yang sama seperti yang telah mereka sampaikan sejak gencatan senjata berlaku, yaitu bahwa mereka memenangkan perang dan mereka terus meraih kemenangan. Dan sekarang, meskipun ada klaim-klaim ini, pengumuman bahwa mereka meledakkan kapal-kapal di Teluk Oman dan Selat Hormuz, membatasi aktivitas Angkatan Laut Amerika, yang terjadi justru sebaliknya. Jadi, mengacu pada pepatah lama, anjing menggonggong atau menembakkan rudal, atau mengatakan sedang menembakkan rudal, tapi kafilah tetap berlalu. Dan ancaman-ancaman ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek gentar agar kapal-kapal dagang tidak mengambil risiko melintasi selat tersebut di tengah ancaman Iran. Tapi di sini ada Project Freedom dari kapal-kapal Angkatan Laut Amerika yang membimbing, mengawal, memandu dengan teknologi. Itu semua hanya soal istilah. Pada dasarnya, setiap kapal yang sekarang melintasi Selat Hormuz sedang menerima perlindungan dari Amerika dengan satu atau lain cara. Dan yang kita lihat adalah Iran sudah kehabisan akal. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Mereka masih terus melakukan manuver, tapi dalam kenyataannya di lapangan, jika situasi ini terus berlangsung 1, 2, atau 3 hari, pada akhirnya, lembaga maritim dan kelompok intelijen akan membongkar gertakan mereka dan akan menunjukkan bahwa meskipun ada ancaman, kapal-kapal masih tetap melintasi selat itu. Baiklah. Jadi apa yang dimiliki Iran? Langkah apa selanjutnya? Kartu apa yang masih mereka pegang? Jadi, perlahan-lahan mereka kehilangan semua kartunya. Bianca, menurut saya sudah jelas. Iran sekarang menghadapi dilema yang serius. Amerika memfasilitasi kapal-kapal yang keluar dari Teluk. Kapal tanker keluar dari Teluk menuju pelanggan mereka di Eropah Barat, Amerika, dan Asia. Sekali lagi, kita tidak sedang membicarakan kapal-kapal yang keluar dari Iran. Ini hanya kapal-kapal yang datang. Blokade terhadap Iran masih berlanjut. Jadi sekarang terserah pihak Iran, apakah mereka akan mulai menggunakan kekuatan? Sekarang mereka bisa mengatakan bahwa mereka menggunakan kekuatan dalam siaran pers seperti yang mereka lakukan. Tapi apakah mereka benar-benar akan menembaki kapal-kapal ini? Karena kalau begitu, legitimasi apa yang akan mereka miliki? Bahkan di mata rakyat mereka sendiri, rakyat mereka yang tertindas.
Jika Iran memulai perang terbuka lagi, mereka tidak punya siapapun untuk disalahkan selain diri mereka sendiri. Dan tentu saja jika perang terbuka dimulai, banyak orang di Israel akan senang perang terbuka dimulai lagi. Jadi ini jelas permainan yang sangat berisiko yang sedang mereka mainkan di sini. Saya rasa dia tidak sedang bermain permainan yang berisiko. Saya rasa dia sedang memaksa pihak Iran untuk bermain sesuai aturan Amerika dan Israel, bukan bermain dengan aturan mereka sendiri. Baiklah. Ya, ada dua opsi di sini. Memulai kembali operasi militer dari pihak Iran, seperti yang dijelaskan oleh Mark, atau menyerah dalam negosiasi. Tapi waktu tidak berpihak pada Iran. Jika mereka dulu berpikir bahwa mereka ahli dalam menunda-nunda dan membeli waktu, sekarang waktu justru melawan mereka. Kenapa? Karena selama mereka tidak bisa menyimpan minyak mereka yang sedang mereka pompa ke suatu tempat, Dan kecuali mereka mengembalikan kapal-kapal kosong yang telah meninggalkan selat dan kembali dalam keadaan kosong. Kecuali mereka bisa menyimpannya di sana, pada akhirnya mereka harus menutup sumur minyak mereka. Dan itu adalah fakta. Dan waktu tidak berpihak pada mereka dan tekanannya semakin meningkat. Benar. Ariel Osaran, terima kasih banyak atas analisis Anda. Mark, Anda akan tetap bersama kami?